Kalau saya melihat diri saya secara pribadi ya saudara ya, saya bisa melihat kalau hari ini adalah satu keadaan atau satu posisi yang sangat saya hindari dulu. Sangat saya hindari. Menjadi seorang pembicara, saya benar-benar tidak mau. Saya benar-benar tidak mau. Banyak hal yang saya lalui sebagai seorang anak pendeta. Dan ini hanya dirasakan oleh mereka yang anak pendeta. Bukan spesial. Maksudnya bukan satu kondisi yang spesial. Tetapi kondisi di mana kita banyak dituntut oleh jemaat. Jemaat hanya tahu, kamu anak pendeta dong, kamu harus A. Kamu anak pendeta masa Alkitab aja gak hafal. Kamu anak pendeta kan, kok begitu nakal? Gak di sekolah, gak di gereja, gak dimanapun. Saya merasakan hal itu saudara. Karena itu kalau saya hari ini bertemu dengan anak pendeta, saya tahu dan saya tidak akan menuntut banyak. Kenapa? Karena saya tahu sebagai anak pendeta pun sudah ada tuntutannya sendiri. Sebelum orang menuntut, secara moral dia pun sudah ada tuntutan di dalam hatinya. Jadi saya sedikit cerita saya menjadi anak yang sangat menolak untuk menjadi seorang pendeta. Banyak hamba-hamba Tuhan yang lebih senior itu kalau ngobrol sama saya, Stephen kamu persiapkan diri kamu ya, karena kamu one day gantiin papa. Karena kamu one day kan jadi pendeta. Saya katakan saya gak mau. Saya gak mau. Saya gak peduli, saya gak mau. Kenapa? Gereja itu bukan dinasti. Gereja itu gak harus ke anak. Mana ayat di Alkitab kalau gereja harus ke anak? Kata siapa? Tunjukin. Saya keras banget nolak itu. Saya keras banget nolak itu. Saya sangat keras menolak itu saudara. Benar-benar tidak mau. Masuk sekolah pendeta aja gak mau. Dulu pernah awal masuk sekolah teologi waktu di STTBI. Di tengah semester kalau gak salah atau semester 1 atau 3 ya. Saya keluar. Saya bilang saya gak mau. Kenapa? Hati saya gak di situ. Percuma. Saya keluar. Saya gak ngelanjutin. Tetapi kalau hari ini saya melihat diri saya saudara. Saya hanya bisa melihat bagaimana Tuhan itu mempersiapkan saya. Bagaimana Tuhan itu membawa saya dari saya yang sangat menolak menjadi saya yang bisa menerima. Dari menolak sampai menerima. Bukan menolak sampai berambisi ya. Saya sama sekali sampai hari ini tidak berambisi dan saya sampai hari ini demi nama Tuhan saya tidak berpikir untuk saya pasti menggantikan. Enggak. Sampai hari ini saya enggak berpikir itu. Karena kalau saya berpikir seperti itu saya pasti salah, saya pasti meleset dan saya tidak mungkin menghadirkan Tuhan. Jadi sampai hari ini saya hanya berpikir ya apa yang harus saya lakukan demi pekerjaan Tuhan saya lakukan. Itu aja. Seperti doa pagi ini saya bercerita, saya kan motivasi saya karena saya gak mau pergi ke Turki karena anak saya suka nangis kalau saya pergi. Motivasi pertama saya itu. Dan waktu pertama Pak Eras bilang, nak kamu pimpin doa ya? Gak mau. Saya gak mau pimpin doa tiap pagi bangun, gak mau. Ingat banget tanya aja waktu itu ada Pak Kyong, ada Pak Eras. Saya bilang saya gak mau. Tetapi saya berpikir kalau saya gak pimpin siapa ya? Bukan saya merasa saya paling bisa, enggak, tapi siapa lagi ya? Banyak pendeta yang juga dibawa ke Turki untuk ya melayani jemaat di sana, nemenin dan segala macam. Siapa lagi ya? Ya udah. Kasihan juga komunitas para jemaat mungkin juga mau doa, ya udah saya temenin. Benar saudara, hanya itu aja motivasi saya. Tetapi ya satu hal yang mau saya ingatkan dari kisah saya untuk saudara sekalian. Sekali lagi ya, maaf ya saudara, sungguh maaf banget saya gak meninggikan diri saya ataupun saya menunjukkan diri saya hebat. Sama sekali enggak, saya bukan orang seperti itu. Saya hanya mau berkata sama saudara, Tuhan itu mempersiapkan setiap kita dengan kondisi kita yang khusus. Dengan kondisi
kita yang spesial yang orang lain tidak miliki. Saya sebagai seorang anak Pak Eras, saudara dengan berbagai macam kondisi ekonomi, keluarga, dan berbagai macam kondisi yang saudara miliki hari ini. Entah kebahagiaan, entah kekecewaan, semua dipakai semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Semua dipakai untuk kemuliaan Allah. Dari kepahitan kita akan masa lalu, itu pun bisa dipakai Allah untuk kemuliaan Allah. Selama ya Bapak Ibu, catat satu hal ini. Selama kita memiliki satu hal dalam hati kita. Aku mau mengasihimu lebih dari segalanya. Dan ternyata saya pernah mengucapkan itu waktu SMP. Atau SMA saya lupa, atau kuliah awal ya saya lupa. Saya pernah berdoa begini, waktu itu ibadah suara kebenaran di Bang Penin Senayan. Waktu kuliah kalau gak salah ya atau SMA saya lupa. Sekitar tahun 2005-2007. Saya berdoa, saya ngomong begini, Tuhan, aku hanya mau mengasihimu lebih dari segalanya. Ajar aku, paksa aku mengasihimu. That's it. Saya gak berdoa, Tuhan aku mau menggantikan papa. Aduh jauh banget deh, bener-bener gak pernah. Saya hanya berkata, aku mau mengasihimu lebih dari segalanya. Dan ternyata saudara, dengan segala keberadaan yang saya miliki, saya bandel, nakal. Emosi saya juga gak stabil, berantem sana sini. Di mobil itu kalau rasanya seminggu gak mungkin gak ada kata-kata kasar keluar. Ya kebun binatang, sampai ya kasar-kasar banget lah. Segala hal itu bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya selama kita mau mengasihi Dia lebih dari segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasihi Dia lebih dari segalanya. Jangan pernah punya motivasi yang lain. Tuhan, aku mau jadi orang yang bisa ke hutan-hutan memberitakan Injil. Tuhan, aku mau jadi pendeta suatu saat nanti. Tuhan, aku mau bla bla bla, aku mau jadi bla bla bla. Aku mau jadi orang yang kalau orang lain melihat saya, engkau melihat aku ya Tuhanku. Ya gak salah sih sebenarnya punya pikiran begitu. Tetapi saudara, lebih dari segala motivasi atau cita-cita kita untuk pelayanan. Bahkan untuk pelayanan ya, catat ini, bahkan untuk pelayanan. Milikilah motivasi kita yang terutama. Aku mau mengasihimu lebih dari segalanya ya Tuhan. Udah itu aja. Itu aja. Percayalah, itu sudah lebih dari segalanya. Aku mau mengasihimu lebih dari segalanya Tuhan. Jadi walaupun aku gak jadi apapun nanti, aku mau tetap mengasihimu. Kalau bagi saya, kalaupun akhirnya gereja ini jatuh ke tangan siapapun yang melanjutkan gereja ini, aku tetap mau mengasihimu ya Tuhanku. Itu bagi saya. Kalau bagi saudara mungkin berbeda-beda lagi. Kalau aku one day tidak menjadi seorang yang kuharapkan untuk aku jadi, yang penting aku mengasihimu. Jadi kita tidak memiliki motivasi lain yang lebih kuat dibanding mengasihi Tuhan saudara. Dan dengan motivasi kita untuk mengasihi Tuhan, Tuhan akan memproses kita. Dan satu hal yang pasti saudara, pasti ya, kita akan menjadi alat bagi kerajaannya. Sesuai dengan panggilan saudara masing-masing. Dan saudara pasti akan menjadi alat yang efektif. Pasti jadi alat yang efektif. Pasti dalam nama Tuhan Yesus pasti. Kalau kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Tetapi kalau kita punya motivasi semulia apapun, punya motivasi pelayanan kita sebesar apapun tanpa mengasihi Tuhan, kau akan jadi batu sandungan. Kau akan termakan oleh motivasimu dan kau tidak akan menemukan Tuhan. Kau tidak akan menemukan Tuhan. Mari kita menemukan Tuhan. Kita mencintai Dia lebih dari segalanya. Dan Dia akan memproses kita lewat cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan. Karena kalau kita bisa membayangkan rencananya ke depan, berarti kita tidak berurusan dengan Tuhan. Kita hanya berurusan dengan manusia.
Tetapi karena kita berurusan dengan Allah yang besar, kita tidak mungkin bisa menebak prosesnya. Tetapi yang pasti akan membawa kita menjadi pribadi yang semakin efektif untuk kerajaan. Begitu ya saudara sekalian. Sekali lagi sorry kalau saya tadi mengawali dengan kisah saya sendiri. Saya sedang tidak mengangkat. Saya paling takut deh kalau cerita mengenai diri saya. Serius saya paling takut. Jarang banget saya cerita begitu kan. Tetapi ya gak tahu, tiba-tiba saya mau cerita sendiri dan ternyata ada pesan Tuhan yang indah. Karena saya tidak pernah mempersiapkan sharing apapun bagi saudara kalau di setiap doa pagi ini ya dari hari pertama. Karena saya tahu pasti ada pesan Tuhan yang spesial. Saya takut kalau hanya pikiran saya yang, dari pikiran saya ide-ide atau ilmu-ilmu teologi yang saya dapatkan atau Alkitab yang saya bagikan. Saya takut. Ya gak salah sih, tapi bagi saya pribadi saya takut. Saya hanya mau menyampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan. Bapak Ibu, pasti ada pesan-pesan Tuhan bagi saudara, bukan hanya ketika kita berdoa pagi ini, tetapi dalam satu hari hidup kita. Temukan itu. Temukan pesan Tuhan, ambil pesan Tuhan, milikilah, dan jadikan pesan Tuhan itu milikmu. Jadikan itu hidup. Mari kita menutup doa pagi kita dengan doa Bapak Ibu. Mari kita menutup doa pagi kita. Tuhan ya Bapakku, Engkau membawa kami berkumpul menjadi komunitas doa pagi ini. Itu adalah satu hal yang tidak bisa kami bayangkan. Masa lalu kami berbeda-beda ya Tuhanku. Kami lahir di tempat yang berbeda. Kami memiliki keluarga, keadaan ekonomi, cerita hidup semua berbeda-beda. Tetapi hebatnya Kau membawa kami kepada satu titik yang sama. Yaitu satu titik di mana kami bersama-sama mengabdi. Aduh Tuhan. Itu suatu mujizat bagi kami semua. Itu suatu mujizat bagi kami semua. Kami tidak pernah bisa membayangkan kalau Kau tidak membawa kami ke sini. Jadi apa kami? Jadi apa kami? Biarlah kami menjawab panggilan-Mu buat masing-masing kami secara benar. Dan satu hal yang pasti yang kami mau doakan pagi hari ini bersama-sama. Satu hal yang kami mau doakan pagi ini bersama-sama. Paksa kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya ya Bapakku. Paksa kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Tuntun kami satu hari ini. Dan dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ke depannya. Dan biarlah saudara-saudaraku di sini pagi hari ini menerima berkat dari-Mu dari yang maha tinggi. Penjagaan-Mu, perlindungan, cinta kasih dan setiap proses yang Kau rencanakan bagi kami, biarlah kami menjalani itu, kami menerima itu semua. Dan besok pagi kami mau berkumpul lagi bersama untuk bertemu dengan-Mu dan mendengar pesan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama kami berdoa dan sungguh-sungguh mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, kita katakan bersama yuk. Amin.